Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melakukan Zoom pada saat ini. Tetap selalu berikan salam pada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, dengan tidak memperpanjang waktu, kami akan memulai presentasi kami dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada presentasi kali ini, yaitu pada mata kuliah Elektronika Dasar 2, kami akan membahas gandengan DC biasa dengan dosen pengampu Bapak Maidiswan MSI. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama adalah Azhara Suryani dengan NIM 2103493, dan yang kedua Sylvia Davi Mardiana Putri dengan NIM 2103485, dan saya sendiri Zona Safitri dengan NIM 2103489. Adapun materi yang akan kami bahas pada presentasi kali ini, yang pertama adalah gambar rangkaian. Itu gambar rangkaian dari penguat. Yang kedua adalah analisis DC, 3 desain titik kerja transistor, yang keempat analisis AC, yang kelima pengaruh pembebanan pada keluaran, yang keenam adalah contoh soal dan pembahasan. Nah, adapun pembaca pemateri pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, ini pertama adalah gandengan DC biasa. Yang kita ketahui bahwa penguat gandengan DC biasa itu adalah suatu penguat yang menggunakan hubungan dua transistor atau lebih dengan kaki kolektor dari transistor pertama dihubungkan secara langsung ke kaki base transistor kedua. Nah, penguat gandengan ini disebut juga penguat gandengan kolektor base. Tujuan penggandengan dua transistor ini adalah untuk mendapatkan penguatan arus yang lebih besar. Adapun rangkaian penguat DC biasa sebagai berikut. Nah, ini merupakan gambar dari penguat gandengan DC biasa, di mana transistornya itu dihubungkan secara langsung. Bisa kita lihat dari gambar ini, bahwa kaki kolektor itu langsung terhubung dengan pada kaki base pada transistor kedua. Lanjut, Via. Yang kedua adalah analisis DC. Adapun analisis DC penguat gandengan biasa, yaitu catu daya VCC dalam rangkaian penguat berfungsi untuk mengoperasikan transistor pertama dan transistor kedua. Nah, pada lob keluaran, alur listrik dari sumber VCC ke tahanan RE3. Persamaan tegangan DC pada lob keluaran dapat dirumuskan dalam bentuk yaitu VCC sama dengan E2 dikali dengan R3 ditambah VCE. Mengalir pada emitor transistor E2 adalah VE2 sama dengan VCC dikurang RCE2 dibagi dengan RE3. Nah, listrik pada emitor transistor T2 tergantung kepada tegangan antara kolektor emitor dan tahanan RE3. Pada saat di titik kerja transistor T2 bekerja pada gas beban, maka tegangan VCE2 sama dengan 0,5 VCC. Ya. Arus listrik mengalir melalui tahanan R dan R. Tahanan antara base transistor pertama dengan ground dapat dirumuskan dalam bentuk VB1 sama dengan VBE1 ditambah IE1 dikali dengan RE1 ditambah RE2. Tegangan antara base transistor pertama dengan ground tergantung pada tegangan antara base emitor dan emitor dengan ground dari transistor pertama. Nah, untuk mendapatkan titik kerja dari transistor berada di tengah-tengah garis beban, dapat dilakukan dengan mengatur nilai potensiometer RB2 dan nilai tahanan RB1 dan RB2 yang harus dipasang untuk mendapatkan titik kerja transistor berada di tengah garis beban. Dapat ditentukan dengan memasukkan syarat kemantapan arus. Lanjut ya. Selanjutnya adalah materi yang selanjutnya yang akan disampaikan oleh Azhara Suryani.
Kepada Azara dipersilakan. Baiklah, saya Azahra Sirani dengan NIM 1034493 akan membacakan materi ketiga, yaitu mengenai desain titik kerja transistor. Titik kerja atau bias point dalam transistor bekerja dengan baik dan stabil. Pada titik kerja yang tepat, transistor dapat memberikan amplifikasi sinyal yang diinginkan tanpa terjadi distorsi atau kerusakan pada sinyal. Bias point pada transistor dapat dirancang dengan berbagai cara, termasuk menggunakan gandengan DC biasa. Adapun langkah untuk desain titik kerja transistor pada gandengan DC biasa itu: 1. Tentukan jenis transistor yang akan digunakan. Setiap jenis transistor memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga memerlukan perhitungan yang berbeda-beda pula dalam menentukan titik kerja. 2. Temukan beban yang akan digunakan. Beban merupakan komponen yang terhubung dengan transistor dan memanfaatkan sinyal yang dikeluarkan oleh transistor. 3. Tentukan nilai arus kolektor. Nilai arus kolektor ditentukan oleh beban yang digunakan dan sinyal input yang akan dibuat oleh transistor. Kemudian, yang keempat, hitung nilai arus basis. Nilai arus basis ditentukan berdasarkan karakteristik transistor yang digunakan. Yang kelima, tentukan nilai resistor basis. Nilai resistor basis ditentukan berdasarkan nilai arus basis dan tegangan sumber. 6. Tentukan nilai resistor kolektor. Nilai resistor kolektor ditentukan berdasarkan nilai arus kolektor dan tegangan sumber. Lanjut ya. Kemudian untuk menghitung nilai resistor dan kapasitor yang diperlukan ada beberapa parameter, yaitu transistor yang harus diketahui yaitu beta yang merupakan faktor penguatan DC dari transistor, VCC yaitu merupakan tegangan catu daya, FBE yaitu merupakan tegangan basis emitter, kemudian IC merupakan arus kolektor resistor basis. Lanjut ya. Kemudian materi yang keempat yaitu analisis AC. Ya, lanjut ya. Adapun arus listrik dari sumber tegangan TS mengalir ke tahanan RS dan tahanan pengganti RB. Jalannya arus AC dari sumber diperhatikan pada gambar rangkaian di samping. Ini merupakan gambar rangkaian setara penguat gandengan biasa. Lanjut ya. Kemudian yang A yaitu impedansi masukan penguat. Tegangan masukan antara fase transmitter pertama dengan ground di bawah ini merupakan persamaannya. PI1 sama dengan IB1 dikali HIE1 ditambah IE1 dikali RE1. Kemudian PI1 sama dengan IB1 dikali HIE1 ditambah 1 ditambah beta1 dikali RE1. Tahanan yang terdapat antara base transistor pertama dengan ground adalah RIT1 sama dengan PI1 dibagi IB1 sama dengan HIE1 ditambah dalam kurung 1 ditambah beta1 dikali RE1. Kemudian T1 sama dengan 1 ditambah beta1 dikali RE1 ditambah RE1. Lanjut ya. Kemudian yang B yaitu penguatan dari penguat gandengan biasa, di mana tegangan masukan antara base transistor kedua dengan ground dapat ditentukan melalui persamaan Barkod. PI2 sama dengan IB2 dikali HE2 ditambah IE2 paralel R0E2. Kemudian PI2 sama dengan IB2 dikali HIE2 ditambah
dalam kurung 1 ditambah beta 2 dikali RE3 paralel R0E2. Kemudian tegangan keluaran dari penguat gandengan biasa dapat dirumuskan dengan V0 sama dengan N1E2 dalam kurung RE3 paralel R0E2 sama dengan min 1 ditambah beta 2 dikali RE3 paralel R0E2. Arus listrik pada base transistor kedua didapat dari rangkaian pembagi arus antara tahanan RC dan RIT2, di mana IB2 sama dengan RC dibagi RC ditambah RIT2 dikali IE1 sama dengan beta 1 dibagi RC per RC ditambah RIT2 dikali IB1. Kemudian IB2 sama dengan beta 1 RC per RC ditambah RI2 dikali PI1 dibagi RIT1. Lanjut ya. Kemudian hubungan antara tegangan keluaran dari penguat dengan tegangan masukan didapat dengan mensubstitusikan persamaan 411B ke dalam persamaan 4.10, di mana V0 sama dengan beta 1 ditambah beta 2 dalam kurung RC paralel RIT2 dikali RE3 paralel R0E2 dibagi RIT1 ditambah IT2 dikali I1. Lanjut ya. Penguatan dari penguat gandengan DC biasa tergantung pada faktor penguatan arus dari kedua transistor tahanan RC, tahanan RE3. Tahanan yang terdapat antara base dengan ground transistor pertama dan transistor kedua. Nilai faktor penguatan arus dari kedua transistor tahanan RC, tahanan RE3 diberikan. Jika nilai tahanan RIT1 dan RIT2 dapat ditentukan, maka besar penguatan dari penguat gandengan DC biasa dapat ditentukan. Baiklah, itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Azhara telah menyampaikan materi yang ketiga dan keempat. Selanjutnya adalah materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Sylvia Devi. Kepada Sylvia, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mempresentasikan materi selanjutnya. Saya Sylvia Delvi Mardina Putri dengan NIM 2103485. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengaruh pembebanan pada keluaran. Pengaruh pembebanan pada penguat gandengan DC biasa dapat mempengaruhi kinerja penguat. Pembebanan yang terlalu besar dapat menyebabkan terjadinya distorsi pada sinyal keluaran, sedangkan pembebanan yang terlalu kecil dapat mengakibatkan hilangnya energi sinyal. Ketika RL terlalu besar, maka arus keluaran akan menurun. Hal ini dapat mengakibatkan jatuhnya tegangan pada resistor kolektor. Pada resistor kolektor atau RC dan menyebabkan titik kerja key point penguat bergerak lebih jauh dari pusat daerah linier. Akibatnya, bentuk gelombang keluaran akan mengalami distorsi. Distorsi ini dapat berupa distorsi frekuensi, distorsi amplitudo, dan distorsi fase. Sebaliknya, jika RL terlalu kecil, maka penguat akan mengalami beban yang berat. Hal ini akan mengurangi amplitudo sinyal, keluaran, dan menyebabkan hilangnya energi sinyal. Karena itu, RL harus dipilih dengan baik untuk memastikan bahwa penguat bekerja pada titik kerja dan optimal dan tidak mengalami distorsi yang tidak diinginkan. Dapat dilihat pada gambar bahwa di sini terdapat tambahan RL pada rangkaian.
Oleh sebab itu, kita harus memilih rangkaian RL yang baik agar kinerja dari rangkaian kita berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu contoh soal dan pembahasan tentang penguat gandengan DC biasa. Pada penguat gandengan DC biasa diberi nilai tahanan RE1 yaitu 1 kilo ohm, RE2 yaitu 330 ohm, RE3 sama dengan 680 ohm, dan tegangan VCC sama dengan 9 volt. Rancanglah penguat gandengan biasa agar titik kerja kedua dari transistor berada di tengah-tengah garis beban dengan menggunakan beta yaitu 200. Nah, penyelesaiannya yaitu untuk menghitung titik kerja pada garis beban, kita dapat menggunakan rumus VCE sama dengan VCC dikurang IC dikali RC. Karena titik kerja yang diinginkan berada di tengah-tengah garis beban, maka VCE pada setiap transistor harus sama, yaitu VCE setengah dari VCC, yang mana VCC-nya yaitu 4,5 volt. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu menghitung nilai arus pada IB pada setiap transistor. Yang mana diketahui di sini VCC yaitu 9 volt, RE1 yaitu 1000 ohm, RE2 330 ohm, dan RE3 680 ohm. Dengan VBE sama dengan 0,7 volt dan dengan beta yaitu 200. Pertama-tama, menghitung IB pada transistor pertama dengan menggunakan hambatan RE1 dan FB2. Yang mana menggunakan rumus IB sama dengan VCC dikurang VBE per RE1 ditambah RE2 sama dengan 9 dikurang 0,7 dibagi 1000 ditambah 680. Maka didapat hasilnya yaitu 0,0049 ampere atau sama dengan 4,9 miliampere. Selanjutnya yaitu menghitung arus pada B pada transistor 2 dengan menggunakan hambatan RE2. Dengan rumus IB sama dengan VCC dikurang VBE dibagi RE2 ditambah RE3 sama dengan 9 dikurang 0,7 dibagi 330 ditambah 680 yang mendapatkan hasil 0,0082 ampere atau sama dengan 8,2 miliampere. Selanjutnya yaitu menghitung nilai arus pada C pada setiap transistor. Yang diketahui beta yaitu 200. Karena IC sama dengan beta dikali arus pada B, maka IC untuk transistor pertama yaitu 200 dikali 0,0049 sama dengan 0,95 ampere atau sama dengan 980 miliampere. Kemudian untuk arus pada C transistor kedua, 200 dikali 0,0082 sama dengan 1 dikali hasilnya menghasilkan 1,64 ampere dengan nilai 1000 atau sama dengan 1640 miliampere. Kemudian yaitu menghitung nilai RC pada setiap transistor. Karena kita dapat menggunakan rumus RC sama dengan VCC dikurang VCE per IC untuk menghitung nilai RC pada setiap transistor. Di mana di sini kita telah mengetahui nilai IC yang telah kita cari pada langkah sebelumnya. Yang mana yaitu RC pada transistor 1 sama dengan VCC dikurang VCE dibagi IC sama dengan 9 dikurang 4,5 dibagi 0,98 yang menghasilkan nilai 4,95 ohm. Yang kedua yaitu RC pada transistor kedua, VCC sama dengan VCE dibagi IC sama dengan 9 dikurang 4,5 dibagi 1,64 yang menghasilkan 2,74 ohm. Selanjutnya yaitu menghitung nilai RB pada setiap transistor. Kita dapat menggunakan rumus RB sama dengan VCC dikurang VBE dibagi IB untuk menghitung nilai RB pada setiap transistor. RB untuk transistor pertama yaitu VCC dikurang VBE per IB sama dengan 9 dikurang 0,7 dibagi 0,0049 yang menghasilkan nilai 1693,8 ohm. Selanjutnya yaitu RB pada transistor kedua sama dengan VCC dikurang VBE dikurang IB sama dengan 9 dikurang 0,7 dibagi 0,0082 yang menghasilkan 1000
1012,9 ohm. Baiklah, mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Fia telah menyampaikan materi. Adapun kesimpulan yang kita simpulkan dari presentasi kita ini, yaitu yang pertama, pengaruh pembebanan. Yang pertama adalah penguat gandengan biasa itu, yang mana kaki kolektor dari transistor pertama dihubungkan secara langsung ke kaki base transistor kedua, yang mana tujuannya itu untuk mendapatkan penguatan arus yang lebih besar. Yang kedua, dapat disimpulkan yaitu pengaruh pembebanan, yang mana dapat mempengaruhi kinerja penguat, yang mana kita harus pandai memilih beban yang sesuai agar mendapatkan energi sinyal yang sesuai. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.